Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Arman07 channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang tips dan trik seputar Microsoft Word, di mana video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya juga membahas tentang tips dan trik seputar Microsoft Word. Jangan lupa suker ya, apa sih deh? Subscribe. Subscriber nah, jangan lupa subscriber guys. Baik teman-teman semua, langsung saja. Di sini tips atau trik yang pertama adalah menyeleksi sekaligus satu paragraf hanya dengan mengklik mouse. Jadi biasanya teman-teman di sini untuk menyeleksi satu paragraf, teman-teman mengarahkan mouse di bagian ini, kemudian teman-teman mengklik Shift pada keyboard dan teman-teman arahkan mouse di bagian bawah dan klik juga otomatis seperti ini. Nah, di sini saya ada cara cepatnya, atau mungkin sebenarnya sama saja tapi lebih sedikit praktis teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik kiri mouse sebanyak 3 kali. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman klik kiri 3 kali, dia otomatis menyeleksi satu paragraf. Jika teman-teman hanya mengklik 2 kali, dia otomatis hanya mengklik satu kata saja teman-teman. Nah ini untuk klik 2 kali dia akan menyeleksi satu kata. Kemudian selanjutnya kita akan copy teks dari internet, dan ketika kita paste itu biasanya formatnya berubah. Contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya di sini saya akan mengcopy tulisan yang ada pada jurnal ini, kita copy sampai paragraf ini, kemudian kita paste di sini. Nah, dia fontnya berubah teman-teman. Jadi caranya teman-teman seleksi lagi teks yang sudah teman-teman tadi copy, kemudian teman-teman klik Ctrl dan spasi pada keyboard secara bersamaan, dan hasilnya seperti ini. Dan ini karena dia berantakan, teman-teman tentu tinggal sesuaikan saja seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Selanjutnya perintah refresh. Nah, biasanya teman-teman menggunakan perintah refresh itu untuk mengganti teks yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini kita akan mengganti tulisan siswa menjadi peserta didik. Jadi caranya teman-teman klik home, kemudian klik refresh, kemudian teman-teman biasanya di sini ketik tulisan siswa. Kemudian di sini misalnya kita ganti menjadi peserta didik. Nah, biasanya di sini teman-teman klik replace all. Nah, ini jika teman-teman klik replace all itu akan beresiko kepada kata-kata yang mungkin sebenarnya tidak ingin teman-teman ganti. Jadi biasanya di sini saya menggunakan find next dulu, baru di sini saya klik replace. Kemudian replace lagi, replace terus sampai selesai. Memang cara ini agak sedikit lama, namun tentu di sini akan ada koreksi buat teman-teman semua yang mungkin kalimat tersebut tidak ingin diganti. Misalnya di sini kata siswa yang di bagian ini saya tidak ingin ganti, jadi saya pilih close. Nah, sebelum di close, sebenarnya untuk perintah find and replace ini teman-teman bisa pergunakan juga untuk mengganti spasi yang terlalu banyak. Misalnya di sini ada beberapa spasi yang tadi kita kopikan teman-teman. Nah, di sini misalnya ada spasi 2 misalnya. Ini contoh saja misalnya teman-teman. Jadi teman-teman di sini tinggal masukkan 2 kali spasi,
dan di bagian replace-nya kita masukkan 1 spasi. Dan ini kita langsung replace all saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terdapat 341 spasi yang double, teman-teman. Jadi kita klik OK saja jika sudah, kemudian close. Kemudian trik yang selanjutnya adalah men-scroll hanya dengan menggunakan perintah keyboard. Jadi teman-teman klik Shift F5, itu otomatis dia akan mengulangi perintah sebelumnya. Jadi dia men-scroll berdasarkan posisi terakhir. Jadi perintah ini hanya bisa berfungsi jika teman-teman sudah scroll sebelumnya. Jadi misalnya di sini posisi saat ini di sini di halaman 6. Jadi kita pindah dulu ke halaman 1. Dan jika teman-teman ingin kembali ke halaman 6 tadi, teman-teman tidak harus scroll di sebelah kanan ini. Teman-teman tinggal klik Shift F5. Maka dia otomatis akan berpindah ke halaman tadi. Nah, ini teman-teman. Nah, dia berpindah ke halaman 6 tadi. Kemudian tips atau trik selanjutnya adalah membedakan format halaman sebelumnya dan halaman selanjutnya antara portrait dan landscape. Jadi di sini misalnya di halaman bab 2, nah ini saya akan merubahnya menjadi portrait. Jadi teman-teman klik pada bagian layout, kemudian pilih break, kemudian pilih salah satu perintah yang ada di sini. Misalnya di sini kita pilih next phase. Kemudian kita pilih page setup, kemudian kita pilih landscape, kemudian OK. Maka dia secara otomatis di bagian bab 2 ini akan menjadi landscape dan di halaman sebelumnya itu tetap portrait. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini di bagian atasnya ini portrait. Ini jika ada kosong kita hapus saja, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat di bagian atas portrait dan di bagian bawah itu landscape. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja untuk tips dan trik seputar Microsoft pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Seperti biasa, jika pembahasan pada video ini kurang jelas, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Dan apabila ada kritik dan saran, silahkan teman-teman tulis juga di kolom komentar. Dan jika dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, klik tombol like dan share jika teman-teman suka, dan klik tombol dislike jika teman-teman tidak suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.